Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Karisel Sabila. Dan aku, Putri Hapci. Hari ini kita mau membahas nih tentang makanan dan minuman yang bisa memberikan perubahan warna pada gigi kita. Ya, kenapa sih kita perlu membahas ini? Karena penelitian nih mengatakan ada efek psikososial yang ditimbulkan ketika gigi kita itu berubah warna atau gigi kita menjadi kuning. Nah, efek psikososialnya itu dalam sebuah jurnal menyatakan yang pertama 62% menghalangi kita dalam menjawab komunikasi dari lawan komunikasi kita, Put. 47% ngebuat kita tuh nggak tersenyum bebas. Jadi yang senyum yang terlihat gigi itu ditahan-tahan, Put. Terus udah kayak gitu 38% komunikasi kamu tuh jadi nggak efektif. Terus 12% ngebuat kamu jadinya unhappy. Jadi ngebuat kamu nggak bahagia. Nah, jadi itu sebuah jurnal yang membahas efek psikososial kalau seseorang memiliki gigi yang kuning atau terjadi perubahan warna pada giginya. Sebenarnya warna pada gigi itu bervariasi, mulai dari putih hingga creamish yellow atau kekuning-kuningan. Dan pada usia muda itu biasanya gigi kita lebih terang, dan seiring bertambahnya usia itu akan menjadi lebih gelap. Nah, sekarang kenapa sih bisa terjadi perubahan warna itu? Ya kan, karena kita pasti kan berpikir-pikir dari mana sih, padahal tuh kemarin nggak kayak gini warnanya. Kenapa semakin semakin dewasa kok warna gigi semakin gelap ya gitu kan. Jadi perubahan warna ini pada dasarnya itu ada dikategorikan ada perubahan secara intrinsik, dan itu intrinsik itu memiliki pengertian itu perubahan yang berasal dari dalam. Lalu yang kedua itu ada perubahan warna yang disebabkan dari luar atau ekstrinsik. Tapi ada juga nih, jadi perubahan warna itu berdasarkan keduanya atau dikenal dengan kombinasi ya, Put ya. Kombinasi dari intrinsik dan si ekstrinsik ini. Nah, yang ekstrinsik ini terjadi ketika ada pigmentasi yang melekat pada surface atau permukaan terluar dari gigi kita, seperti pigmen-pigmen yang berasal dari makanan dan minuman yang sering kita konsumsi. Terus juga misalnya ketika kita sering menggunakan tobacco atau seperti merokok atau mengunyah pinang yang ada tobacco-nya. Nah, kalau pewarnaan dari intrinsik itu tuh biasanya pewarnaan yang berasal dari permukaan dalam gigi kita, jadi nggak dari permukaan luarnya. Itu biasa terjadi bisa karena faktor genetik atau juga karena seperti kelebihan dosis fluoride di dalam tubuh kita. Dan biasanya kalau pewarnaan intrinsik pada gigi ini membutuhkan perawatan yang lebih jika kita ingin memutihkannya, seperti harus ke profesional dengan bleaching dan lain sebagainya. Selain itu, Put ya, juga bisa nih karena dia trauma nih, Put, sehingga menyebabkan kematian nih pada giginya. Jadi kalau misalnya gigi itu mati, otomatis juga bisa nih perubahan warna. Lalu seperti ada juga obat dan juga bahan-bahan dari kedokteran gigi seperti pengisi saluran akar yang ngebuat jadi warna giginya bisa berbeda nih dari gigi yang lain dan juga bisa lebih gelap atau sebaliknya. Nah, selanjutnya pewarnaan yang berhubungan dengan penambahan umur kita. Biasanya ini tuh gabungan dari faktor intrinsik dan juga ekstrinsik tadi. Kalau faktor ekstrinsik, semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, otomatis kita lebih sering terpapar dengan makanan-makanan yang pigmented. Nah, ya, dan juga semakin kita bertambah umur, lapisan terluar gigi kita atau email itu semakin menipis karena kita sudah sering menggunakannya. Sehingga kalau lapisannya menipis, lapisan dentin atau lapisan inti dari gigi kita itu akan terlihat, yang mana dia ini berwarna kuning. Otomatis kalau lapisan email kita semakin tipis, gigi kita akan terlihat lebih kuning karena bayangan dari warna core dari gigi kita atau inti gigi kita terlihat ya, dentin. Nah, sekarang kita khusus nih bahas dari makanan dan minuman dari faktor ekstrinsik yang bisa memberikan perubahan warna pada gigi kita. Jadi ada suatu senyawa yang dinamakan kromogen. Kalau senyawa kromogen ini banyak di suatu makanan dan minuman, maka dia akan membuat perubahan warna pada gigi kita. Nah, selanjutnya selain kromogen ini, jika di suatu makanan atau minuman ini mengandung tanin, itu juga bisa memberikan perubahan warna pada gigi kita. Selanjutnya, makanan yang
yang bersifat asam itu juga dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi kita. Kenapa? Karena ketika makanan dan minuman itu bersifat asam, maka dia akan dapat merusak struktur gigi kita. Ya. Ketika struktur gigi telah rusak, maka makanan-makanan yang pigmented akan lebih mudah gampang menempel di struktur gigi kita. Nah, secara umum nih, jika suatu makanan dan minuman itu dapat memberikan warna pada baju atau pada lidah, seperti kopi ya sih? Iya, misal kopi kalau ketuang ke baju kan bikin baju kita berubah warna. Nah, kalau suatu makanan minuman itu dapat menyebabkan perubahan warna pada baju kita, pada lidah, maka dia juga akan berpotensi lebih besar untuk dapat menyebabkan perubahan warna juga pada gigi kita. Sekarang kita masuk ke 8 makanan yang bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi kita. Yang pertama, ada apa nih Put? Kopi dan teh. Karena pada kopi dan teh ini mengandung tanin yang tinggi sehingga satu senyawa yang dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi kita. Penelitian mengatakan bahwa dengan menambahkan susu kepada teh dan juga kopi itu akan dapat memperkecil terjadinya perlekatan warna dari kopi dan juga teh terhadap gigi kita. Dan juga buat kalian nih pengonsumsi teh, penyuka teh juga bisa memilih teh hijau karena dia ini warnanya lebih jernih nih Put. Iya, benar. Jadi nggak ngebuat perubahan yang signifikan pada gigi kita. Yang kedua, ada apa nih Put? Red wine atau anggur merah. Mungkin kalau kita di Indonesia jarang ya mengonsumsi itu. Hanya itu dikonsumsi orang luar negeri biasanya untuk bersenang-senang. Nggak apa-apa sih mungkin buat mereka, cuman red wine ini menjadi penyebab yang sangat umum untuk terjadinya perubahan warna pada gigi. Karena dia zat warnanya tinggi banget nih, si kromogennya ini. Iya. Yang ketiga yaitu ada minuman berkarbonasi seperti cola atau soda. Karena cola ini bersifat asam, seperti yang dijelaskan tadi, kalau asam itu dapat merusak struktur gigi kita. Nah, ketika struktur gigi kita telah rusak, maka akan mempermudah untuk terjadinya pelekatan stain atau noda pada gigi kita. Betul banget Put. Jadi dia ini asam ini melemahkan struktur dari gigi kita. Yang keempat adalah minuman atau buah-buah yang memiliki warna yang terang nih Put. Jus buah ya. Iya, seperti kita ada blueberry, terus ada cranberry. Tapi jarang banget ya di Indonesia. Iya, jarang sih. Makanya setelah kita meminum jus yang pigmented itu atau yang kadar pigmennya tinggi, usahakan kita setelah itu langsung kumur-kumur dengan air putih. Betul. Agar pelekatannya itu lebih cepat terhapus. Nah, yang kelima yaitu ada saus tomat. Kenapa sih Put saus tomat ini bisa memberikan efek perubahan warna pada gigi kita? Karena pigmen yang ada pada tomat yang membuat warna tomat sangat merah itu dapat memberikan pewarnaan pada gigi kita. Selanjutnya ada kari atau gulai. Nah, kenapa sih? Karena di gulai itu ada kandungan kunyit ya. Kita sebagai orang Padang nih sulit ya untuk terhindar sebenarnya. Selanjutnya adalah balsamic vinegar. Kenapa? Nah, atau cuka ya, cuka balsamik. Memang cuka balsamik ini bagus banget untuk membuat salad lebih tasty ya. Cuman pigmen yang ada pada balsamiknya itu membuat gigi kita terwarnai. Selain itu, di cukai itu kan seperti kita tahu memiliki kandungan asam yang tinggi. Kandungan asam ini bisa merusak struktur terluar dari gigi atau melemahkan struktur terluar dari gigi kita, sehingga noda atau stain bisa lebih mudah nih untuk menempel. Selanjutnya yang ke-8 kecap. Nah, orang Indonesia pasti siapa sih yang gak kenal sama kecap ini? Dia tuh yang ngebuat makanan jadi lebih lezat, enak, sedap. Kenapa sih kecap ini bisa membuat perubahan warna pada gigi? Kita juga harus tahu nih. Karena warna gelap yang ada pada kedelai, kan kecap dari kedelai ya, itu dapat membuat warna yang gelap terhadap gigi kita. Jadi kalau kita sering-sering makan kecap, jadi dapat berpengaruh. Makanya kalau kita habis makan kecap langsung kumur-kumur pakai air. Kumur-kumur pakai air itu tuh kunci guys, kunci. Iya bener. Key. So guys, itu dia makanan penyebab pewarnaan pada gigi kita. Nah, kita juga harus tahu nih gimana pencegahan agar makanan dan minuman ini tidak membuat gigi kita menjadi terwarnai atau menjadi lebih gelap. Ada apa aja nih Put? Yang pertama kita ulang lagi yaitu
menjaga kebersihan gigi dan mulut kita. Jadi kalau kita habis makan makanan yang pigmented ini, kita langsung kumur-kumur pakai air. Nah setelah itu kita langsung sikat gigi agar penempelan-penempelan dari sisa-sisa makanan ini tidak terlalu lama pada gigi. Karena kalau sudah terlalu lama maka nggak bisa lagi diangkat. Selain itu juga kita juga harus membersihkan lidah, terus flossing ya. Jadi Iya betul. flossing itu penting banget teman-teman. Terus yang kedua kita juga harus perawatan nih atau kontrol ke dokter gigi minimal sekali setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. So, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya yang belum subscribe. Subscribe, like dan juga Komen. komen. Bye.